Oke guys, jadi ini sebenarnya gue mau daftar polisi sih. Sorry ya kalau agak freak anjir. Soalnya gue udah bosen nih jadi geng. Bentar. Selamat malam Bapak. Oh iya malam. Bapak, saya warga baru dan saya ingin mendaftar kepolisian Pak. Oke. Sebenarnya gini sih. Sebenarnya, oh iya, sorry nih, kita ngobrol dalam aja kali ya. Oh iya boleh Pak, baik Pak. Jujur guys, gue gemeter anjir. Harus pede ya guys ya, jangan kelamar-kelamar. Harus confidence. Nah, jadi kita ngobrolnya di kantor aja ya. Oke siap Pak, siap. Oke, mari. Jujur guys, gue gemeter anjir. Tapi yaudah. Maaf. Nggak apa-apa, aman. Nah, oke, jadi di sini ya. Nah, oke di sini ya. Bentar, saya panggil anak buah saya dulu. Oke Pak, siap. Oke Bapak-bapak, kembali lagi mengangkat topik yang saya bicarakan. Saya mencoba lamar kepolisian Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalkan diri dulu ya. Baik Pak. Nama saya Ray, I am the Chief of Police of the LSPD. Saya adalah Chief of Police dari Los Santos Police Department. Jadi saya yang bertanggung jawab atas seluruh hal yang terjadi di Los Santos Police Department. Di samping kiri saya namanya Sir Royji. Sir Royji itu adalah asisten chief saya, Assistant of Police di bagian internal. Dan di kanan saya dari State Patrol yang bernama Sir Saria. Oke, baik Pak. Seingin apa kamu ingin masuk polisi? Saya menegakkan keadilan di kota ini Pak. Dan saya boleh curhat gak Pak? Boleh. Oke Pak, jadi begini wahai bapak-bapak sekalian. Waktu saya kecil, saya sempat diajak nonton teater sama orang tua saya. Dan di saat teaternya selesai, kita nggak bisa lewat pintu depan. Jadi terpaksa saya, ibu dan ayah saya harus lewat pintu belakang. Dimana itu seperti gang kecil begitu Pak. Dan dari situ saya keluar bersama ayah dan ibu saya. Dan tiba-tiba ada orang asing yang sekarang saya sadar bahwa itu adalah gangster Pak. Dan gangster itu di malam itu menarik nyawa ibu dan ayah saya. Dan semenjak itu saya bersumpah Pak. Saya bersumpah untuk menegakkan keadilan. Dan mungkin agak terdengar ekstrim ya, tapi saya bersumpah ingin membumi hanguskan semua gangster di kota. Karena gangster adalah simbol kekacauan yang harus dibumi hanguskan Pak. Itu motivasi saya ingin menjadi polisi. Oke, begini deh Pester. Sebenarnya ya kita nggak bisa nerima orang gitu aja. Tapi kalau memang saya lihat dari determinasi kamu, dari cara kamu berbicara, tapi sama seperti semua yang masuk ke polisi, seperti semua yang sama-sama menghadapi sulitnya masuk polisi, kamu akan diwawancarai dan dites oleh asisten saya ya. Saya siap melalui itu Pak. Baik, silakan Sir Roji, interview dia seperti biasa. OK, perkenalkan nama saya Roji de Ramji. Saya di sini sebagai asisten chief di bidang administratif standar biro. Saya di sini mengurus terkait internal dan eksternal kepolisian. Baik, kamu dengan siapa? Nama saya Pester Baskerville Pak. Boleh kamu ceritakan dulu latar belakang kamu itu bagaimana? Oke, latar belakang saya. Saya di kota ini yatim piatu sih Pak. Dan saya sudah berjuang sendirian untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Maksudnya di kota lain Pak, sorry Pak. Di kota lain ya. Tapi saya asli sini kok Pak. Dan sebelumnya saya memang belum pernah ada pengalaman taktikal combat, baik jarak dekat ataupun jarak jauh Pak. Tapi saya cukup sering berolahraga Pak. Ya, tapi olahraganya juga tidak sampai berotot jadi banget. Karena saya dengar kalau terlalu berotot itu goblok. Jadi saya olahraga yang biasa-biasa aja. Tapi saya cukup prima lah. Badan saya cukup fit dan cukup prima untuk aktivitas-aktivitas kepolisian. Saya cukup yakin akan itu. OK, cukup. Tadi saya dengar juga cerita kamu bahwa bahwasannya ada sebuah insiden yang menimpa kamu ya. Terkait dua orang tua kamu ya. Exactly Pak. Saat saya berumur 7 tahun Pak. Oke, saya cuma bisa ngomong ke kamu. Saya harap
kamu melihat lepas domain ini bukan untuk yang balas dendam terhadap kedua keluarga kamu, I see. tapi sebagai perlindungan agar insiden yang sama tidak terjadi kepada orang lain seperti yang dialami kamu. Well noted, Pak. Bagus. Saya ingin tahu dong, kekurangan kamu itu apa dan kelebihan kamu itu apa? Kekurangan saya mungkin akan bahas kelebihan saya dulu, Pak. Boleh. Saya berdeterminasi, saya yakin saya bisa belajar dengan cepat, dengan mentor yang tepat. Dan jujur kekurangan saya masih kurang bisa menahan diri untuk membantai dan membumi hanguskan para gangster, Pak. Tapi karena Bapak bilang seperti tadi, saya akan coba kontrol itu. Dan saya akan lebih mengikuti visi misi dari kepolisian ini, Pak. Oke, saya ingin tahu kekurangan kamu yang lebih detail. Mungkin misalnya kamu berbicara di depan Pak Polisi itu kurang, atau mungkin kamu memikirkan sesuatu itu terlalu overthinking. Oh, baik, Pak. Iya, Pak, saya overthinking. Tapi kalau public speaking seperti itu, saya cukup percaya diri, Pak. Saya bisa, Pak. Oke. Kamu ingat angka ini ya? 5813. Oke, baik, Pak. Oke, kita next. Saya pengen tahu dong, dari Alioha Dolo Enforcement Official ini apa? Yang saya ketahui ya, Ya, betul. yang saya ketahui tentunya kepolisian ini benar-benar mengabdi kepada rakyat, kepada masyarakat kota. Kalian tidak memandang bulu dan kalian saya yakini tidak mudah disuap oleh entitas-entitas yang memiliki kapabilitas dan akses akan kapital yang besar. Dan saya yakin kalian bekerja seperti Wolfpack. Itu yang saya yakini. Bekerja dalam tim, mengeksekusi seperti beruang grizzly. Ya begitu, Pak. Itu yang saya yakini, Pak. Oke, begini saya pasal. Ketika nanti misalnya kamu diterima di departemen ini, pasti ada kemungkinan kamu nanti akan istilahnya menjadi tumbal dari atasan kamu. Saya sehingga bilang seperti itu karena memang banyak terjadi di departemen ini. Gini, saya bikin kamu dua skenario. Baik, Pak. Misalnya nih, kamu melakukan sesuatu yang dianggap bahwasannya itu kamu benar itu kan. Lalu ada official datang misalnya anggaplah saya itu datang dan menyalahkan kamu tidak bekerja dengan SOP. Di sini ada dua skenario, yang dimana skenario pertama itu kamu bekerja dengan sesuai SOP, kamu benar, dan yang kedua itu kamu memang salah itu. Nah, saya pengen tahu sikap kamu tuh bagaimana nanti untuk dua skenario tersebut. Kalau saya melakukan SOP secara benar, misalkan saya ada di situasi di mana kita di misi pengejaran. Tentunya saya tidak akan menerima validasi itu sih, Pak. Melainkan saya akan memberikan kredit keberhasilan kepolisian itu kepada seluruh rekan saya yang bertugas di saat hari itu juga. Lalu ketika saya melakukan sesuatu yang salah, tentunya saya akan siap menerima evaluasi punishment dari pihak kepolisian setempat yang memang memiliki jurisdiksi yang lebih besar, dan saya siap untuk bertanggung jawab, Pak. Oke, walaupun ketika keputusan kamu untuk melawan itu akan membuat jabatan kamu terancam. Ya, saya siap, Pak. Saya siap atas kesalahan saya siap untuk diturunkan pangkat atau semacamnya. Oke, jadi kamu lebih memilih mempertahankan pemikiran kamu ya, ketimbang kamu mengikuti apa yang dipikirkan oleh atasan ya. Iya, Pak. Oke, saya suka official yang percaya diri. Terima kasih, Pak. Oke, next. Serupa setelah saya dicontoh satu tes untuk kamu. Saya kasih tes yang ringan-ringan aja lah. Baik, Pak. Oke, anggaplah tes ini adalah yang kamu alami waktu kamu umur 7 tahun tadi. Iya, betul, Pak. Kamu di sini mendapatkan sebuah tes yang serupa, yang dimana kamu menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Apa yang akan kamu lakukan?
Jujur, gejolak untuk membalas dendam dan mengeksekusi beliau di tempat itu sangat tak tertahankan, Pak. OK， Tetapi saya berada di naungan kepolisian yang sudah pasti saya tidak boleh bertindak sendiri, main hakim sendiri, dan vigilance. Saya harus mengikuti standar kepolisian yang seharusnya dengan membawa tersangka itu untuk diadili dengan lebih jelas, tidak langsung dieksekusi di tempat. Saya akan ikuti SOP itu, Pak, dan saya akan menahan diri saya. OK OK， bagus. Sekarang kita masuk ke pertanyaan cepat ya. Jadi saya akan menempatkan kamu dua opsi. Kamu harus memilihnya secara cepat. Baik, yes sir. Contohnya nasi atau Indomie. Indomie. Oke, baik seperti itu ya. Sorry Pak, ini ada hubungannya dengan kepolisian Pak. Maaf bukannya meragukan Pak. Enggak, ini saya pengen tahu kamu bisa menjawab dengan cepat atau enggak. Oh, decision making, yes, decision making. Oke baik Pak. Oke ya, kita mulai. Siapa? Bekerja sama atau individu? Bekerja sama. Uang atau jabatan? Jabatan. Merah atau biru? Biru. Waktu atau peluang? Waktu. Berperang atau mengevakuasi? Mengevakuasi. Mobil atau senjata? Mobil. Oke, cukup. Oke, pertanyaan terakhir. Berapa nomor yang tadi saya minta untuk dihafalkan? 5813 Pak. Oke, dari Chief. Lai, bagaimana untuk interviewnya? Ya, kalau dari saya approve lah. Jika memang dia ini dimasukkan ke dalam LEO ini. Tapi mungkin prosesnya itu tidak terlalu mudah ya. Karena kamu harus belajar banyak banget, Pester. Pertanyaan saya, Pester, apakah kamu siap? Baik Pak, sebelumnya saya terima kasih telah memberikan saya kesempatan tanpa mendaftar melalui badge. Menjawab pertanyaan Bapak, yes, saya siap Pak. Baik, kalau dari saya, I will give you a chance. Terima kasih Pak. Yes, sir. Sekali lagi, congratulations, Pester. Kamu sudah berhasil masuk ke tahap interview. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus belajar sedikit banyaknya tentang apa itu menjadi seorang LEO. Yes, Chief.